Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Subhi Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak. Perkenalkan, saya Mutiara Firdausi dengan NIM akhir 154. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya. Nah, apa sih sebenarnya arti dari Ulul Azmi? Jadi, Ulul Azmi merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, khususnya ketika mereka sedang menjalankan ajaran dan dakwah serta menyebarkan agama Islam. Nah, pengertian Ulul Azmi. Rasul artinya utusan. Ulul atau ulu au uli artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan Al-Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi ini, Rasul yang tentangan dan umatnya itu sangat besar. Jadi, para umatnya itu sangat luar biasa dalam menolak ajarannya. Nah, karena itu mereka itu memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah utusan Allah?" Maka kata Nabi, jumlah utusan Allah itu ada 124.000 orang. Nah, 315 diantaranya itu adalah Rasul. Nah, seperti itu kata Nabi. Tetapi yang namanya tercantum di dalam Al-Quran itu hanya ada 25 Nabi saja. Kemudian, 5 di antara mereka itu adalah Rasul Ulul Azmi. Jadi, umatnya itu bisa dibilang umat yang sangat brutal, sangat susah untuk diarahkan menuju jalan kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih Rasul Ulul Azmi itu? Nah, Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Agar lebih mudah mengingatnya, jadi bisa disingkat NIMIM. N. Nabi Nuh, I. Nabi Ibrahim, M. Nabi Musa, I. Nabi Isa, dan terakhir M. Nabi Muhammad SAW. Nah, para Rasulul Azmi ini masing-masing mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Rasulul Azmi, apa sih yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat berasal dari kata ajazah yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, dalam KBBI bisa diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar diungkap oleh kemampuan akal manusia. Jadi, mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan, kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Nah, mukjizat ini biasanya diberikan sesuai dengan zamannya. Nah, ini adalah Rasul Ulul Azmi ya. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini beliau berdakwah kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi yang ikut atau yang mengikuti perintah Nabi Nuh ini sangat sedikit. Nah, Nabi Nuh ini kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Jadi bahtera ini adalah perahu yang sangat besar. Karena kelalaian dari umatnya, maka Allah ini akan mengazab mereka dengan banjir bandang. Nah, kaum Nabi Nuh yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah, mereka semua akan tenggelam. Dan yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau ini adalah seorang nabi yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Nah, Nabi Ibrahim ini dilahirkan di suatu kerajaan namanya Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Namrud yang sangat zalim dan kufur. Nah, Nabi Ibrahim ini luar biasa perjuangannya karena ayahnya sendiri itu seorang kafir ya, seorang pembuat patung. Nah, karena keteguhannya, Nabi Ibrahim ini pernah menghancurkan patung-patung dari Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud, Nabi Ibrahim ini kemudian dibakar hidup-hidup. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim sebagai bukti atas kekuasaannya. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, jadikanlah kau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Jadi, api tersebut dingin dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini adalah anak dari Imron, keturunan Bani Israel. Ibunya namanya Yukabbat. Ketika Nabi Musa dilahirkan, semua anak dari Bani Israel itu diperintahkan oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini oleh ibunya itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dialirkan ke sungai Nil. Nah, uniknya adalah yang menemukan bayi Nabi Musa itu istri dari Fir'aun sendiri, namanya Asyah. Nah, ketika dewasa, Nabi Musa ini mengajak Fir'aun untuk masuk Islam, tapi Fir'aun menolak. Sehingga Allah menunjukkan bukti-bukti kenabian Nabi Musa, yaitu diantaranya adalah tongkatnya itu mampu berubah menjadi ular ketika diajak adu tanding oleh para penyihir Fir'aun. Kemudian juga tongkatnya mampu membelah lautan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya ini dikejar oleh pengikut Fir'aun yang ingin membunuhnya. Namun atas izin Allah, Nabi Musa bisa menenggelamkan pengikut Fir'aun di dalam lautan dengan tongkatnya. Nah, nama lautnya itu adalah Laut Merah yang memisahkan antara Afrika dengan semenanjung Arab. Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini dilahirkannya itu di masa kerajaan Romawi yang dipimpin oleh seorang pemimpin namanya adalah Herodus. Nabi Isa ini sangat unik sekali kelahirannya. Atas izin Allah, Nabi Isa ini dilahirkan tanpa memiliki ayah. Jadi hanya memiliki ibu namanya Maryam. Nabi Isa saat itu masih bayi sudah mendapatkan mukjizat dari Allah. Mukjizat tersebut adalah bisa berbicara dan menjelaskan semua hal yang terjadi pada dirinya dan ibunya. Nabi Isa ini hidup pada masa di mana masyarakat sangat menyukai ilmu pengobatan. Sehingga mukjizat Nabi Isa juga berkaitan dengan ilmu kedokteran, yakni mampu menyembuhkan penyakit kusta, kemudian membangkitkan orang yang sudah meninggal, dan juga menyembuhkan penyakit buta dari sejak lahir. Nah, kemudian semasa dakwah, Nabi Isa ini mengajak umatnya untuk memeluk Islam. Tetapi ada satu orang yang berkhianat, namanya adalah Yudas Iskariot. Kemudian Allah menyalibnya. Jadi Yudas ini diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Jadi yang disalib ini adalah Yudas Iskariot. Nah, Nabi Isa ini adalah satu-satunya nabi yang memang belum dimatikan oleh Allah, tetapi diangkat ke langit yang nantinya akan diturunkan kembali di akhir sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kemudian beliau akan menjadi salah satu pengikut dari Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad ini dipilih Allah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran agama Islam dan kemudian diberi mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, mukjizat itu adalah Al-Quran yang kini menjadi kitab suci umat Islam dan menjadi pedoman hidup umat Islam sampai sekarang. Nah, mukjizat selanjutnya yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah ketika adanya peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada saat itu Nabi Muhammad melakukan perjalanannya menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah. Kemudian dari peristiwa tersebut turunlah perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, yang kemudian menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, beliau ini terus berdakwah mengajak umat menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa dari kaum kafir Quraisy Mekah dan keluarganya sendiri, sehingga sampai mau dibunuh. Tetapi alhamdulillah karena pertolongan Allah, maka Islam itu semakin menyebar dari Jazirah Arab sampai sekarang, sampai ke seluruh dunia. Nah, itulah sedikit kisah tentang Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Semoga kita semua bisa menjadikan mereka sebagai tauladan kita.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.